Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana cara menghitung luas segitiga menggunakan determinan matriks 3x3. Bersama saya Khairuddin dari SMA Negeri 1 Nursalam Aceh Timur. Saya memperoleh soal yang menarik dari kompetisi sains nasional tingkat kabupaten bidang studi informatika tahun 2020. Saya pikir ini soal hot karena penyelesaian soalnya tidak hanya menuntut satu cara, dan kita bisa berpotensi untuk menggunakan banyak cara, dan penyelesaiannya juga kita harus banyak menguji segala kemungkinan. Nah, soalnya seperti ini bisa dibaca. Nah, jadi ada empat titik yang menjadi pagar, dan kemudian salah satu dari titik tersebut atau dari salah satu dari pagar tersebut akan dijual oleh Pak Dengklek sehingga menjadi segitiga. Nah, kita akan lihat lebih detailnya seperti ini. Jadi ada titik A di 0,0, kemudian ada titik B di 0,3, ada titik C di 3,5, dan ada titik D di 4,1. Nah, jadi bagaimana gambarannya? Jika misalnya titik A ini di pagar yang A ini dijual oleh Pak Dengklek, maka akan menghasilkan segitiga BCD. Jika yang B yang dijual oleh Pak Dengklek, maka akan menghasilkan segitiga ACD. Jika yang C-nya dijual oleh Pak Dengklek, maka akan menghasilkan segitiga BDA. Dan jika yang D yang dijual oleh Pak Dengklek, maka akan menghasilkan segitiga ABC. Nah, dari empat segitiga tersebut, yang manakah yang memiliki luas segitiga terbesar? Saya mengambil salah satu untuk diselesaikan. Nah, misalnya yang dijual oleh Pak Dengklek adalah segitiga yang di B. Yang dijual oleh Pak Dengklek adalah pagar yang di B. Jadi 0,3 ini yang tidak ada, sehingga akan menghasilkan segitiga ACD. Nah, dari segitiga ACD ini yang perlu diketahui bahwa penyelesaian luas segitiga itu dapat diselesaikan dengan banyak cara. Kita bisa menggunakan luas segitiganya yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, kalau dari sini kelihatan ini segitiga yang diperoleh mudah untuk diketahui berapa alas dan berapa tingginya, karena kita dapat ketahui bahwa segitiga ACD adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di D. Nah, jadi kita hanya tinggal mencari berapa panjang segmen dari AD dan berapa panjang segmen dari CD. Nah, tapi di segitiga yang lain itu relatif segitiganya sembarang, sehingga kalau misalnya kita harus mencari tinggi, kita harus tarik dulu garis tegak lurus dari suatu sudut sehingga akan membentuk tinggi segitiga. Nah, itu tentu akan akan memakan banyak waktu, akan memakan waktu lagi untuk menarik garis tinggi yang pada segitiga sembarang relatif tidak mudah. Kemudian ada cara lain, yaitu dengan menggunakan aturan Heron. Sepanjang semua sisi-sisi dari segitiga ini diketahui, kita mudah juga untuk menghitung dengan aturan Heron. Namun sekali lagi ini juga harus berbantuan dengan kalkulator, saya lihat, karena sisi-sisi ini akan menghasilkan desimal segmen garisnya. Misalnya kita ingin cari, dalam hal ini kita bisa berbantu dengan panjang vektor AD. Misalnya panjang vektor AD kan berarti akar dari 4 kurang 0 kuadrat ditambah dengan 1 kurang 0 kuadrat. Nah, jadi itu nanti akan jadi akar 17. Akar 17 itu kan jadinya 4, sekian ya. Nah, ini juga demikian. Intinya adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, itu kalau misalnya kita gunakan aturan Heron. Di sisi lain, jika ada sudut yang diketahui, salah satu sudut yang diketahui, dan sudut yang diketahui itu juga kita bisa menggunakan vektor selain dengan trigonometri. Nah, jika ada salah satu sudut yang diketahui dan dua sisi yang mengapit
sudut tersebut diketahui, maka kita bisa mencari dengan luas segitiga dengan menggunakan aturan trigonometri. Misalnya sudut C yang diketahui, nah maka kita bisa gunakan luas segitiga adalah 1/2 AC dikali dengan CD, kemudian sin sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, bagaimana jika tidak demikian? Maka kita akan memiliki suatu alternatif penyelesaian, yaitu dengan menggunakan matrik, determinan matrik. Nah, determinan matrik 3x3. Nah, kita lihat dari gambar diperoleh bahwa ini saya selesaikan yang salah satu saja dengan menggunakan determinan matrik. Dari gambar diperoleh bahwa titik A 0,0, kemudian titik C 3,5 ini, dan titik D adalah 4,1. Nah, ini rumusnya. Luas segitiga sama dengan 1/2 nilai mutlak. Nah, ini jangan lupa nilai mutlak dari determinan matrik 3x3. Jadi yang pertama di atas kita tempatkan dulu 1. Nah, ini 1. Kemudian ini adalah koordinat masing-masing titik. Nah, ini x1, x2, x1 y1, x2 y2, x3 y3. Nah, di sini kita akan lihat tetap ya 1. Ini 0,0 adalah titik A, kemudian 3,5 adalah titik B, dan 4,1 adalah titik D. Ini titik C, 3,5. Nah, jadi kita input semuanya dan kemudian kita akan cari berapa determinan yang titik-titik yang kita input tersebut. Nah, jadi ini adalah titik yang sudah diinput, dan dalam hal ini saya menggunakan aturan Sarus sehingga dapat saya gambarkan seperti ini. Oke, 1/2 dikali nilai mutlak dari determinan yang di atas. Oke, tinggal ditambahkan saja matrik 1, 0, 3, 0, 5 ini. Oke, kemudian ya sebagaimana aturan Sarus ini kan tinggal ditarik ya, 1 kali 3 kali 1, 1 kali 4 kali 0, ditambah dengan 1 kali 0 kali 5, dikurang dengan kita bisa mulai dari sini atau bisa juga dari sini, 1 kali 3 kali 0 tambah dengan 1 kali 4 kali 5 ditambah dengan 1 kali 0 kali 1. Nah, sebagaimana tergambar di bawah ya. Nah, kemudian kita akan memperoleh, nah 1/2 dikali dengan ini hasilnya 3, semuanya ini karena 0, 0, dan ini adalah 20 karena ini 0, ini 20 dan 0. Jadi nilai mutlak dari 3 kurang 20. Nah, hasilnya adalah 17/2 atau sama dengan 8,5 satuan luas. Saya pikir ini relatif lebih mudah daripada kita menghitung berapa panjang vektor atau kita mendapatkan sudut untuk menghitung melalui trigonometri. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan kalkulator kelas Swiss. Dalam hal ini saya sudah hidupkan kalkulator kelas Swiss. Nah, kemudian saya akan memilih menu 4 ya untuk matrik. Nah, di sini kita akan mendefinisikan matrik. Kebetulan karena ada 4 titik, jadi kita bisa membuat 4 matrik sekaligus. Baik, saya akan buat matrik, mendefinisikan matrik. Ketika saya hapus A, ini berarti matrik A adalah ketika saya menghapus titik A, berarti di sini ada titik B 0,3, titik C 3,5, dan titik D 4,1. Nah, saya akan buat matrik untuk A, yaitu matrik 3x3. Jadi saya tekan 1, barisnya 3, number row, kolomnya juga 3. Nah, ini matrik 3x3. Di atasnya semua 1 ya, berarti di sini 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Oke, kemudian di bawahnya adalah semua X ya. Ini berarti 0, 3, dan 4. 0, 3, dan 4. Jadi yang X yang di B, X yang di C, dan X yang di D. Kemudian yang di bawahnya semua nilai Y. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Nah, ini sudah untuk 3, 5, 1. 1. Nah, ini sudah untuk matrik A. Oke, untuk matrik A. Tekan AC.
kemudian saya tekan option lagi. Sekarang saya akan mendefinisikan matrik B. Berarti saya tekan 1 lagi, kemudian saya tekan 2 untuk mendefinisikan matrik B. 3 kali 3 juga, 3, 3. Nah, matrik B adalah ketika titik B ini saya lepas, berarti tinggal A, C, D. Di atas tetap 1, 1, 1. Di bawah adalah semua nilai X, berarti 0, 3, 4. 0, 3, 4. Di bawah semua nilai Y, 0, 5, 1. 0, 5, 1. Oke, sudah. Tekan AC. Kemudian saya akan mendefinisikan matrik C. Saya tekan 1 lagi, kemudian saya tekan 3 untuk mendefinisikan matrik C. 3, 3. Di atas tetap 1, 1, 1. Nah, ketika saya definisikan matrik C, berarti C ini yang saya cabut ya pagarnya. Berarti tinggal A, B, D. Nah, di bawahnya adalah X 0, 0, 4. 0, 0, 4. Kemudian di bawahnya untuk Y 0, 3, 1. 0, 3, 1. Oke, AC. Saya akan definisikan matrik yang terakhir, yaitu matrik D. Jadi saya tekan nomor 4. 3 kali 3 juga. Nah, D berarti D yang saya lepas, berarti tinggal A, B, C. Di atasnya tetap 1, 1, 1. Di bawahnya semua nilai X 0, 0, 3. 0, 0, 3. Di bawahnya semua nilai Y 0, 3, 5. 0, 3, 5. Nah, saya sudah punya semua matriks. Sekarang saya akan menghitung luas untuk masing-masing matrik yang telah saya input tadi. Caranya adalah saya tekan option. Oke, saya AC dulu. Nah, sekarang saya akan menghitung luas dari masing-masing matrik yang sudah saya input tadi. Jadi yang pertama adalah ketika untuk matrik A ini berarti luas segitiganya adalah segitiga BCD. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan rumus yang tadi 1/2, kemudian dikali dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu berarti shift absolut ya. Kemudian dari determinan matrik A. Determinan berarti option kita turunkan ke bawah. Kemudian ada nomor 2, ini determinan. Saya ketik 2 untuk determinan. Kemudian option lagi. Yang kita pilih adalah 3 untuk matrik A. Tutup kurung. Tutup kurung sekali lagi karena untuk menutup kurung determinan. Baik, hasilnya adalah kita tekan sama dengan, maka luas segitiga BCD adalah 7. Nah, sekarang yang B-nya yang saya cabut. Yang B-nya saya cabut berarti ini adalah luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD kita langsung saja 1 bagi 1/2, kemudian absolut nilai mutlak dari determinan, turunin ke bawah, determinan nomor 2, determinan matrik option matrik B. Oke, tutup kurung 2 kali sama dengan 17/2. Jadi luas segitiga ACD adalah 17/2. 17/2 itu berapa? Nah, kita bisa tekan SD. Jadi desimal dia 8,5. Nah, luas segitiga ACD itu lebih besar dari luas segitiga BCD 7 tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencabut yang C. Ketika kita cabut yang C, maka luas segitiganya adalah luas segitiga ABD. Luas segitiga ABD 1/2, kemudian nilai mutlak dari determinan option, turunkan ke bawah 2, kemudian matrik C ya. Matrik C berarti ACD. Tinggal matrik C adalah ketika C dilepas berarti tinggal ABD. Nah, berarti option kita pilih nomor 5 untuk matrik C. Tutup kurungnya 2 kali sama dengan. Nah, ternyata luas segitiga ABD adalah 6.
lebih kecil dari luas segitiga ACD yang di atas. Oke, satu lagi, kalau misalnya D yang dilepas berarti luas segitiga ABC. Nah, berarti 1/2 dikali dengan nilai mutlak dari determinan, tarik ke bawah, nomor 2 determinan, option lagi, kemudian kita memilih matriks D nomor 6, tutup kurung 2 kali. Nah, besar untuk luas segitiga ABC adalah 9/2. 9/2 itu kalau kita tekan desimal maka hasilnya adalah 4,5, lebih kecil dari yang lain. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa jawabannya adalah 8,5 untuk luas segitiga ACD. Demikian cara menyelesaikan luas segitiga dengan menggunakan determinan matriks 3x3. Semoga bermanfaat, ditambah lagi dengan berbantuan kalkulator klasis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.